Sebentar lagi, hanya hitungan beberapa jam, kita akan memasuki tahun baru. Bagi seorang muslim, ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika ada pergantian tahun. Yang pertama adalah masuknya tahun baru merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanjangkan umur kita, telah memberikan berbagai kenikmatan dari tahun yang lalu hingga hari ini. Kita alhamdulillah diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajiblah kita mensyukuri atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dari tahun lalu hingga saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Kemudian yang kedua, masuknya tahun baru harus dapat menyadarkan diri kita masing-masing akan semakin bertambahnya umur kita, dan itu berarti semakin dekatnya kita kepada ajal atau kematian. Secara matematika memang umur kita bertambah, tetapi sesungguhnya umur kita semakin hari semakin berkurang. Maka saat inilah momen kita harus benar-benar memikirkan akan nasib kita masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Imam Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir menyatakan bahwa muhasabah adalah cara yang paling efektif untuk merubah karakter dan nasib seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Dan ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Demikian ini karena muhasabah merupakan salah satu media untuk meningkatkan derajat ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maimun Ibnu Mahram telah berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Tidaklah seseorang dikatakan sebagai orang yang bertakwa hingga ia melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri atas dirinya masing-masing, sebagaimana ia lakukan pada temannya, dari mana ia mendapatkan makanan dan pakaiannya. Maka pada hari ini, di penghujung tahun ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin muhasabah diri, mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk menjadi manusia yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik ibadahnya, baik amalannya, baik perbuatannya. Inilah orang yang dikatakan oleh Allah Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal aziju man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani.
Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri dan beramal untuk kematiannya. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang berumur panjang dan baik pula perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk manusia adalah orang yang berumur panjang dan perbuatannya buruk pula. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, agar kehidupan kita bisa lebih baik dari hari kemarin, dari bulan kemarin, bahkan dari tahun kemarin, maka minimal ada 3 hal yang perlu menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama adalah bermuhasabah, merenungkan diri terhadap pribadi kita sendiri. Sejauh mana kita telah melaksanakan perintah Allah dan sejauh mana kita berusaha menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, merenungi diri terhadap amanah yang dipikulkan kepada kita, yaitu istri, anak-anak kita, keluarga kita. Sejauh mana kita memperkenalkan ajaran-ajaran agama kepada mereka, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Sudahkah kita mengontrol mereka? Bagaimana cara ibadah mereka? Bagaimana membaca Al-Qur'annya? Bagaimana tata kehidupan sosialnya? Sudahkah kita menghidupi mereka dengan harta yang halal? Selama ini apakah mereka diberikan dari harta yang tidak dibenarkan oleh Allah? Maka syukurlah bagi orang-orang yang usahanya halal, kemudian diberikan sebagai nafkah kepada anak istrinya.